Kalian pasti sering dengar narasi yang mengatakan betapa susahnya punya rumah di zaman sekarang, terutama buat kita, generasi milenial dan Gen Z. Rasanya kayak impian yang semakin jauh dari angan-angan. Nah, di video ini saya mau ngobrolin soal perjuangan punya rumah yang terinspirasi dari novel Home Sweet Loan, karya Almira Bastari. Novel ini relate banget sama kita yang sedang berusaha mewujudkan impian punya tempat tinggal sendiri. Punya rumah itu memang mimpi besar buat banyak orang, tapi pas dihadapkan sama kenyataan, rasanya kok kayak semakin gak mungkin ya. Harga properti terus naik, gaji segitu-gitu aja. Kadang kalau lihat simulasi cicilan rumah, rasanya malah bikin pusing sendiri. Ada nggak sih yang pernah ngerasain kayak gitu? Di novel Home Sweet Loan, kita diajak ngikutin kisah Kaluna, cewek muda yang lagi berjuang buat beli rumah. Dia punya gaji yang gak besar, bahkan harus menghadapi tekanan sebagai generasi sandwich. Kebayang dong, generasi sandwich ini tuh harus ngurus orang tua, saudara, bahkan kadang keluarga besar juga, sambil nyoba wujudkan mimpi pribadi. Ini dilema banget antara gaya hidup hemat atau pengen sesekali menikmati hidup, kayak hangout, beli kopi kekinian, ataupun nonton film. Sekarang kita bahas dulu, kenapa sih kita termasuk Kaluna pengen banget punya rumah? Kalau buat Kaluna, alasannya simple tapi cukup berat. Rumah itu jadi pelarian dari kondisi keluarganya yang udah terlalu penuh. Rumah orang tuanya itu nggak cuma diisi sama dia dan orang tuanya, tapi juga dua kakaknya yang udah berkeluarga. Kebayang nggak sumpeknya kayak apa? Bahkan kamar pribadi Kaluna pun harus dia kasih ke keponakannya, dan dia sendiri pindah ke kamar pembantu. Dia harus mengalah terus. Belum lagi sering dimintain uang sama keluarga buat kebutuhan mereka. Jadi bisa dipahami banget ya, kalau punya rumah buat Kaluna itu bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga simbol kebebasan, privasi, dan kenyamanan. Beberapa dari kita mungkin punya alasan yang sama. Bisa juga karena tidak mau nyewa seumur hidup, karena lelah dengan banjir, atau sekedar mewujudkan mimpi punya rumah saja. Nah, yang jadi masalah utama, apakah penghasilan kita cukup buat mewujudkan mimpi punya rumah? Dengan gaji yang belum nyampe 2 digit, kadang karir juga stagnan, susah banget rasanya buat ngumpulin uang buat DP rumah, apalagi cicilan. Di sini Kaluna berusaha banget buat ngakalinya dengan berhemat, nyoba nyari pekerjaan sampingan di akhir pekan. Relate banget gak sih, kita yang sudah kerja keras setiap hari, tapi ngerasa karir jalan di tempat? Mungkin ada yang sudah kasih effort maksimal sampai 200% dalam bekerja, tapi kesempatan yang jabatan atau gaji yang lebih tinggi kok kayaknya jauh banget. Kadang memang butuh koneksi atau bahkan keberuntungan biar bisa lebih maju, tapi jangan patah semangat. Kaluna mencontohkan dia akhirnya nyoba side job. Kita juga bisa cari alternatif penghasilan lain di luar jam kerja, yang penting punya tekad yang kuat. Satu hal yang saya suka dari kisah Kaluna adalah kesadarannya bahwa dia nggak bisa memaksakan diri. Dengan penghasilannya yang terbatas, dia nggak buru-buru pengen beli rumah mewah di tengah kota. Sebaliknya, dia lebih fokus cari apartemen kecil yang dekat kantor atau rumah di pinggiran kota, meskipun harus ngorbanin waktu lebih lama buat perjalanan ke kantor. Ini pelajaran yang penting banget buat kita. Mimpi itu bagus, tapi juga harus realistis. Jangan sampai kita memaksakan diri buat sesuatu yang kita nggak mampu dan malah berujung pada krisis finansial. Di tengah perjuangannya, Kaluna menemukan bahwa support system itu sangat penting. Walaupun keluarganya sering nambah beban pikiran, ditambah pasangan yang tidak antusias dengan mimpinya, untungnya dia punya teman-teman yang selalu mendukung dan jadi penyemangat. Di dunia nyata, kita juga butuh orang-orang kayak gitu. Nggak harus keluarga atau pasangan, kadang teman atau komunitas bisa jadi support system yang paling ngertiin kita. Bahkan, kalau kita lagi down, support system inilah yang bikin kita terus bangkit dan semangat. Support system ini bisa datang dari mana saja. Bahkan kita sendiri bisa jadi support system buat teman-teman kita. Kadang dengan kita berbagi pengalaman atau sekedar mendengarkan, itu udah ngebantu banget. Perjuangan punya rumah nggak cuma soal uang dan dukungan, tapi juga soal komitmen dan pengorbanan. Kaluna sadar, kalau mau wujudkan mimpinya, dia harus rela ngurangin pengeluaran buat hal-hal yang dia suka. Kayak mungkin hangout lebih jarang, nggak beli barang-barang yang dia pengenin, atau lebih sering kerja sampingan di akhir pekan. Komitmen ini memang nggak mudah, tapi penting banget kalau kita punya tujuan besar. Buat Kaluna, dia harus belajar bersabar dan konsisten dalam usahanya. Kadang godaan buat hidup lebih mewah atau tekanan sosial itu berat banget. Tapi kalau kita punya visi yang jelas, pasti bisa kita lewati.
Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan besar, apakah semua pengorbanan kita bakal terbayar? Kak Luna sering banget mempertanyakan keputusan dan pilihannya. Ini juga relate banget sama kita yang mungkin ngerasa usaha kita kayaknya belum menghasilkan apa-apa, sementara orang lain kelihatan lebih sukses. Tapi di sini juga kita diajak buat lebih menghargai proses. Terkadang, kebahagiaan nggak melulu diukur dari apa yang kita miliki secara material. Novel ini ngajarin kita buat terus bersyukur dan menghargai perjalanan menuju mimpi. Karena siapa tahu, justru di tengah perjalanan itulah kita menemukan kekuatan mental dan karakter yang sebenarnya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari cerita Kak Luna di Home Sweet Loan? Bahwa punya rumah itu memang nggak mudah, butuh banyak pengorbanan, tapi bukan berarti mustahil. Asal kita punya tekad, strategi yang tepat, dan support sistem yang baik, mudah-mudahan kita bisa perlahan-lahan mewujudkannya. Itu tadi obrolan kita soal perjuangan punya rumah di zaman sekarang. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya mimpi yang sama? Jangan lupa share cerita kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!